ونستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah ketika pelaksanaan khutbah, dan banyak sunnah yang sudah kita bahas ketika pelaksanaan khutbah, dan di antaranya sekedar pengingat ulang, yaitu imam atau khatib hendaknya berkhutbah di atas mimbar, kemudian menghadapkan wajahnya ke depan tanpa melihat ke kanan dan ke kiri, kemudian mengucapkan salam mengucapkan salam, lalu kemudian mengeraskan suaranya untuk didengarkan oleh makmum atau orang yang mendengar khutbah. Lalu disunnahkan memegang tongkat atau apapun sejenis dengan tongkat, kemudian memendekkan khutbah, dan nanti diiringi dengan memanjangkan salat. Lalu kemudian bagi makmum disunnahkan untuk diam selama khutbah berlangsung, jangan bicara kecuali darurat atau diajak bicara oleh khatib. Jangan bicara kecuali darurat atau khatib yang mengajak bicara. Kemudian kita juga sudah bahas hukum melakukan tarqiyah, yaitu menaikkan khatib ke atas mimbar diiringi dengan tuntunan dari seseorang. Maka kita sudah dapat jawaban bahawa walaupun itu pekerjaan bid'ah, jadi seluruh ulama mazhab mengakui dan mengatakan bahawa proses penyerahan tongkat itu tidak pernah ada di zaman Nabi SAW, juga sahabat, juga tabi'in. Namun dalam mazhab Syafi'i sendiri dibolehkan karena dianggap itu adalah bid'ah yang baik, dan itu pun terjadi sebelum khatib naik ke atas mimbar. Artinya bukan bicara setelah khatib berada di atas mimbar, tapi hanya proses untuk menuntun khatib naik ke atas mimbar. Baik, kemudian ketika turun dari atas mimbar, khatib segera menuju ke mihrab, iaitu tempat salat. Jadi jangan sampai terjadi atau terpisah terlalu lama antara khutbah dengan salat. Baik, itu sekedar mengingatkan ulang. Berikutnya kita masuk ke judul yang baru. Kalau kemarin kita bahas tentang sunnah-sunnah pelaksanaan khutbah, di sini kita sudah berada di ujung pembahasan masalah Jumaat. Hari ini yang akan dibahas yaitu tentang sunanul Jum'ah, sunnah-sunnah di hari Jumaat. Jadi mulai dari maghrib sampai selesai pelaksanaan Jumaat
apa saja yang disunnahkan untuk dilakukan. Baik, kita mulai dulu dengan ma yuf'adu lailatul jum'ah wa yaumuha. Apa saja yang hendaknya dilakukan ketika datangnya malam Jumaat dan keesokan harinya. Perlu diingat kembali bahawa di dalam Islam, dalam tahun Qamariyah atau Hijriyah, hari itu dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi ketika maghrib itu dimulai perhitungan hari yang baru. Jadi kita ini hari Jumaat itu mulainya dari Kamis maghrib. Itu mulainya hari Jumaat. Nah, ketika datangnya maghrib itu, apa yang sebaiknya kita lakukan dan tidak kita tinggalkan? Yang pertama, yukrahu takhsis lailatul jum'ah bil qiyam atau yaumuha bis siyam. Ada sebuah peringatan dulu dari Nabi bahawa janganlah mengkhususkan malam Jumaat untuk melakukan qiyam al-lail atau melakukan tahajud, juga jangan puasa di siang harinya kalau dikhususkan di hari Jumaat. Nah, ini peringatan dulu dari Nabi SAW. Rasulullah berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, la takhussu lailatal jum'ah bi salatin min bainil layali. Peringatan pertama, janganlah engkau mengkhususkan malam Jumaat untuk melakukan salat qiyamul lail atau tahajud atau apa saja di antara malam-malam yang lain. Nah, ini maksudnya untuk melakukan tahajud jangan hanya menunggu malam Jumaat. Lakukanlah di semua malam. Dan kalau tidak bisa semua malam, jangan menunggu-nunggu harus malam Jumaat. Artinya di waktu yang lain memang kita ada kesempatan melakukannya, tapi kita sengaja enggak melakukannya hanya untuk menunggu malam Jumaat karena mengira tentang kelebihan malam Jumaat. Nah, jadi khusus tahajud hanya di malam Jumaat, malah itu perbuatan yang makruh, perbuatan yang dimakruhkan, seakan-akan ada dalil menyuruh qiyamul lail hanya di malam Jumaat. Oh, kebetulan malam yang lain ternyata kita piket, ternyata artinya tidak bisa melakukannya. Tapi biasanya kalau piket kan malah lebih mudah untuk melakukannya. Tapi contohnya begitulah, yang diberi kesempatan untuk bisa istirahat sebentar kemudian bisa bangun tahajud hanya malam Jumaat, itu urusannya berbeda. Berarti itu memang cuma ada kesempatan di malam Jumaat. Tapi yang sengaja menunggu-nunggu malam Jumaat itu hukumnya malah makruh. Tidak baik perbuatan seperti itu. Lalu Nabi sambung, wala takhussu yaumal jum'ah bisyamin min bainil ayyam. Jangan juga engkau mengkhususkan puasa sehari di hari Jumaat di antara hari-hari yang lain. Nah, jadi kalau kita melakukan puasa sunnah, yang dimaksud di sini puasa sunnah, maka tidak baik mengambil puasa di hari Jumaat kecuali kita iringi dengan hari sebelum atau hari sesudah. Jadi kalau mau mengambil puasa di hari Jumaat puasa sunnah, maka ambilnya kalau bukan Kamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Ummu Maimunah ketika Nabi datang ke rumah beliau, itu salah satu isteri Nabi, di hari Jumaat, Nabi bertanya, kemudian Ummu Maimunah mengatakan, aku puasa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, as-sumti bil ams, kemarin
hari Khamis kamu puasa? Kata Ummu Maimunah, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, atasumina ghadan, besok ada rencana puasa hari Sabtu? Kata Ummu Maimunah, juga tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu aftiri, sekarang berbukalah, bukalah puasa. Jadi puasa sunnah jangan dilakukan, dikhususkan di hari Jumaat selama tidak beriringan dengan hari yang lain. Kenapa begitu? Kalau kita baca keterangan lebih lengkap, alasannya hari Jumaat itu hari yang disuruh muliakan dengan kegiatan-kegiatan ibadah selain puasa. Jangan gara-gara puasa melemahkan tujuan yang asal. Tujuan dasarnya kan hari Jumaat itu kita yang laki disuruh siap-siap dari pagi, terus berangkat ke masjid segala macam, baca Quran banyak-banyak, nanti disebutkan ke depan. Tiba-tiba karena kita puasa, Jumaat pun tidak pergi. Pekan najak Jumaat bang, kok lemah kalung ni. Sudah lemah sekali, enggak sanggup lagi pergi Jumaat. Itu sudah menggeser tujuan awal gara-gara puasa. Makanya puasa itu enggak disunnahkan di hari Jumaat kalau puasa sunnah. Bagaimana kalau ibu-ibu melakukan puasa qadha? Kalau qadha boleh. Qadha itu tidak ditentukan hari, kapanpun kita punya kesempatan, kita ingin lakukan. Cuma bedanya puasa sunnah dengan puasa qadha atau puasa wajib qadha. Puasa sunnah boleh buka ketika sudah tidak sanggup, dibolehkan buka. Nabi kalau puasa sunnah itu suka-suka Nabi. Pagi dia pulang dari masjid, ditanya ke Aisyah, ada makanan wahai Aisyah? Kata Aisyah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Begitu kehidupan Nabi. Kita pulang, buka kulkas, penuh Pak. Indomie ada yang sudah setahun yang lalu, habis-habis. Tidak ada ya Rasulullah, kata Aisyah. Baik, kata Rasulullah, kalau begitu aku puasa saja. Bahagia kali Aisyah dapat suami seperti Rasulullah. Enggak ada pun pertanyaan, apakah hangka pegat membawa menok mesabok? Apakah hangka belok dia hana mampu? Enggak ada itu. Ku hambur tu. Lu nak sambungnya nak mangai. Dia enggak ada, masya-Allah. Begitu mulianya Nabi. Beliau hanya mengatakan, oh baik, kalau begitu biar aku berpuasa saja. Makanya puasa sunnah enggak wajib niat di malam hari. Selama belum makan dari pagi, batasannya sampai zawal. Batasannya sampai sebelum tergeser matahari, sebelum matahari berdiri di atas kepala dan zawal, masih boleh puasa sunnah walaupun enggak niat. Itu syarat pertama. Yang kedua, belum makan dari pagi. Kalau niat boleh pasang dari pagi sampai sebelum zawal dan belum makan. Jadi jangan sampai sudah pulang dari kedai kopi, datang ke rumah, ada apa? Enggak ada apa-apa. Ya kalau begitu saya puasa saja. Tak tepuak Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau puasa qadha enggak boleh buka. Kalau sudah niat, dan niatnya harus di malam hari. Maksud malam ya sebelum imsak, sebelum subuh itu sudah harus niat. Enggak ada niat, enggak ada qadha, enggak ada puasa wajib. Terlupa niat, tidak sah puasa wajib. Jadi yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah jangan khususkan hari Jumaat untuk puasa seakan-akan ada satu kelebihan puasa di hari Jumaat. Tidak ada, kecuali dia beriringan dengan hari yang lain. Makanya Nabi menyebutkan di sini di ujung hadisnya, illa ayyakuna fi saumihi yasumuhu ahadukum, kecuali engkau telah berpuasa sehari sebelumnya atau sesudah sebelumnya, ada rencana sebelumnya, sesudahnya. Jadi ini hadis riwayat Muslim, Nasai dengan derajat yang sahih. Itu pertama yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, amalan kedua yang disunnahkan di hari Jumaat, yaitu yustahabbu ay yaqra fi salati fajriha bisajadati
wal insan. Nanti waktu subuhnya disunnahkan untuk membaca di waktu salat subuh, iaitu surat As-Sajdah dan Al-Insan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ah. Rasulullah itu kalau sudah subuh hari Jumaat, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, iaitu yang dimaksud adalah As-Sajdah, fi raka'atil ula, di rakaat pertama, wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua, hal ata 'alal insan hinum minad dahri, iaitu yang dimaksud adalah surat Al-Insan. Jadi itu bacaan sunnah di subuh hari Jumaat. Oh, tidak bisa, tidak hafal, dia ganti surat lain, tidak mengapa, kerana ini bacaan sunnah. Bahkan para imam mazhab pun sampai ada yang mengatakan sekali-sekali bagi masjid-masjid yang sudah terbiasa dengan ini, sekali-sekali dianjurkan untuk diganti, untuk membuang sebuah pemahaman atau waham seakan-akan itu bacaan wajib di hari Jumaat. Jadi kerana ada orang awam Pak hari ini, orang awam, yang namanya awam itu orang-orang yang tidak menuntut ilmu, dari kalangan orang masyarakat umum. Al-awam itu umum maksudnya, bukan orang yang khusus menuntut ilmu. Ada pandangan dari orang awam, begitu imam tidak baca As-Sajdah dan Al-Insan, langsung dia merasa seakan-akan salat subuh itu tidak sah. Sampai dia mulai, apa imam kok enggak baca itu, kok enggak baca ini, dicacinya imam. Padahal salat tanpa bacaan itu pun tetap sempurna. Ini kan hanya untuk menaikkan level salatnya, pahala salatnya. Tapi mencaci imam itu malah jatuh ke dosa, kecuali imam yang layak dicaci. Ini tidak layak mencaci imam, kita caci imam gara-gara enggak baca As-Sajdah. Ini akibat salah faham seakan-akan itu wajib. Baik, kemudian sunnah berikutnya, yustahabbu al-iksar yaumal jum'ah minas salat ala nabi. Khusus hari Jumaat disuruh perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Aus bin Samit qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Hari yang terbaik di antara kalian adalah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumaat itu hari diciptakannya Adam. Wa fihi an-nufkhah fihi. Hari dihembuskan nyawa kepada Adam. Wa fihi as-sa'qah. Lalu diturunkannya Adam. Fa aksiru alayya minas salat fihi. Perbanyaklah salawat di hari Jumaat kepada aku, kata Nabi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Siapa yang bersalawat di hari Jumaat, salawatnya dinampakkan kepada aku. Jadi maksudnya, semua orang yang bersalawat di hari Jumaat, langsung malaikat memberi kesaksiannya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah tiada. Di hari Jumaat barang siapa yang mengucapkan salawat, malaikat berkata kepada Nabi, seakan-akan malaikat berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, fulan umatmu telah melakukan salawat kepadamu, dia telah bersalawat. Terus dipuji-puji oleh malaikat orang yang bersalawat di hari Jumaat. Nah, ini maksudnya memperbanyak. Hari lain salawat juga, tapi ketika datang hari Jumaat disuruh perbanyak. Bukan mengkhususkan salawat hanya di hari Jumaat, disuruh perbanyak. Jadi perbanyaknya berapa kali? Tidak ada batasan. Sambil duduk ucapkan salawat. Boleh salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, atau salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh juga bersalawat dengan kalimat yang sering dibaca,
dalam Samadiyah itu as'adil makhluqat dan seterusnya, ya, kullama zakaraka zakirun wa ghafala anka ghafilun. Itu salawat hadis, itu hadis Nabi Pak, salawat itu. Bahkan itu termasuk salawat terbaik. Nah, jadi silakan sambil duduk, sambil apa saja, asal sudah masuk maghrib Jumaat, perbanyaklah salawat. Kalau biasanya cuma 3 kali, hari itu perbanyak 30 kali, 300 kali, tidak ada bilangan tertentu, ya. Lalu kemudian, kerana tadi Nabi menyebutkan salawat di hari Jumaat dinampakkan kepada aku, maka para sahabat bertanya, faqala rajulun, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tu'aradu salatuna alaika wa qad aramta, bagaimana salawat kami dinampakkan kepadamu padahal engkau telah berada di alam barzah atau di alam kubur, ya. Engkau telah terbaring ya Rasulullah, nanti engkau meninggal dan terbaring di kuburan, bagaimana salawat kami bisa dinampakkan kepadamu? Ini pertanyaan sahabat, maksudnya apakah engkau hidup di saat itu atau bagaimana? Apa jawaban Nabi, Bapak Ibu? Qal, Rasulullah berkata, inna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan atau membusukkan jasadnya para nabi. Ini hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dengan derajat yang sahih. Jadi ini salah satu daripada keutamaan para nabi. Jasad mereka walaupun ribuan tahun, jutaan tahun, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, itu dipastikan tidak dimakan oleh tanah. Seandainya digali, tetap jasadnya sempurna seperti biasa. Makanya Nabi SAW itu meninggal di hari Senin, wafat beliau di hari Senin 12 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan 13 Rabiul Awal, dikuburkan di hari Rabu. Nabi wafat hari Senin, dikuburkan di hari Rabu. Jadi bukan hari itu. Nabi suruh kita percepat urusan, tapi Nabi sendiri dikuburkan di hari Rabu. Apa alasannya? Yang pertama, semua muslimin pada waktu itu berdatangan berduyun-duyun untuk mensolatkan nabinya yang terakhir. Mereka ingin melihat Nabi, mensolatkan Nabi, dan diberi kesempatan oleh para sahabat dan isterinya untuk melihat Nabi SAW. Jadi disolatkan berulang-ulang. Alasan kedua, kenapa sahabat memberikan izin, jasad Nabi tidak berubah, tidak bau, tidak busuk. Karena para sahabat sudah tahu, jangankan sebelum masuk ke dalam tanah, ya, kalau di dalam tanah saja tidak busuk, tidak dimakan, apalagi sebelum dikuburkan. Maka tidak ada perubahan pada jasad Nabi. Jasad kita disuruh cepat-cepat, karena akan berefek. Malam meninggal itu pagi saja sudah mulai terus mengeluarkan aroma yang sudah mulai beda. Nah, membusuknya cepat, kayak seperti daging, nggak sempat kita masukkan ke kulkas. Makanya Nabi SAW telah mengatakan, kami ini tidak dibusukkan jasad. Artinya mereka itu ada keistimewaan di sisi Allah. Mereka tetap hidup dalam alam yang berbeda dengan keutamaan-keutamaan. Makanya Nabi dinampakkan salawatnya orang-orang yang bersalawat di hari Jumaat. Di masa berkuasanya Abbasiyah, itu kan salah seorang khalifah, atau bukan khalifah pada waktu itu disebutnya lagi, presiden lah pada waktu itu, kan bernama Nuruddin Az-Zanki. Jadi di masa beliau ini sudah Abbasiyah di urutan kesekian, Pak, udah, karena Abbasiyah itu berkuasa sekitar hampir 600 tahun. Lama sekali dinasti Abbasiyah. Itu salah satu rajanya adalah Nuruddin Az-Zanki, yang kemudian dalam riwayat yang sahih disebutkan beliau bermimpi bertemu Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, wahai Nuruddin,
tolonglah jasadku, artinya lihatlah jasadku di Madinah yang dimaksud. Berulang-ulang mimpi itu, sehingga Nuruddin akhirnya mengecek ada apa dengan kuburan Nabi. Tidak nampak tanda apa-apa. Lalu kemudian, karena ini keyakinan Nuruddin bahawa ada sesuatu, akhirnya dia selidiki, dipasanglah intel, dilihat apa kejadian di Madinah, kenapa Nabi datang mengatakan tentang jasadnya. Lalu kemudian dicek, ternyata ada 2 orang penduduk baru di Madinah yang selalu berbagi-bagi sedekah setiap hari. Jadi dia menampakkan kebaikannya setiap hari, berbagi-bagi sedekah bagi penduduk Madinah. Timbul kecurigaan, ada apa dengan orang ini? Kenapa ingin dianggap baik di sekitar itu? Akhirnya diselidikilah sampai ke rumahnya. Jadi ketika orang ini sedang keluar, intel masuk ke dalam rumah dengan suruhan raja, dadu menyelidiki, dan akhirnya selidik ditemukan bahawa di bawah kasur mereka sedang digali lubang. Jadi mereka ngekos di Madinah itu, datang ngekos di rumah yang dekat dengan Masjid Nabi. Jadi mereka rupanya menggali lubang untuk mencuri jasad Nabi SAW. Jadi penggalian lubang itu terowongannya akan ditujukan ke sana. Itu tugas mereka. Makanya mereka, supaya dianggap akrab oleh penduduk Madinah agar bisa tinggal lama, tidak dicurigai, mereka mulai berbuat baik. Dan akhirnya ditemukan usaha untuk mencuri jasad Nabi. Seandainya sempat dicuri, maka akan mendapatkan jasad Nabi utuh seperti biasa, dan itu fitnah terbesar. Maka Nabi mendatangi Nuruddin untuk mengatakan tentang perkara itu. Itu sedikit sejarah yang ditulis berulang-ulang di dalam banyak kitab. Kemudian, jadi perbanyak salawat di hari Jumaat. Kemudian, ini berlaku bagi lelaki dan perempuan. Nanti salat Jumaatnya saja yang tidak berlaku bagi perempuan. Lalu kemudian sunnah berikutnya, yustahabbu qira'ata suratil kahfi. Disunnahkan dimulai dari malam Jumaat itu sampai besoknya, disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi berdasarkan beberapa riwayat. Di antaranya hadis Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi SAW qala, Rasulullah berkata, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, di hari Jumaat, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain, maka dia akan dipenuhi cahaya dari Allah di antara 2 Jumaat. Itu hadis pertama. Nanti hadis yang lain, siapa yang membaca surat Kahfi di malam dan hari Jumaat, maka Allah akan melimpahkan cahaya dari tempat dia membaca sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Begitu luasnya cahaya itu. Itu menunjukkan pertama besarnya pahala membaca surat Kahfi di malam atau hari Jumaat. Yang kedua, bahasa di antara 2 Jumaat dapat cahaya, itu maksudnya adalah yang baca surat Kahfi dijaga Allah di antara Jumaat ini dengan Jumaat depan. Allah jaga agar dia tidak terjerumus ke dalam dosa besar dengan cahaya yang diberikan dalam hatinya. Maka orang yang sering baca Kahfi, itu Allah lindungi dia agar tidak terjatuh dalam dosa besar sampai ke Jumaat berikutnya. Nah, pengkhususan baca surat Kahfi itu lebih utama daripada dalil umum. Bacaan Yasin itu dalilnya umum dan tidak disebutkan malam Jumaat. Yasin itu dalil-dalilnya umum, dan banyak dalil-dalil yang sebenarnya dhaif. Walaupun begitu, bukanlah bermakna baca Yasin itu haram. Dibolehkan, mau baca Yasin malam Jumaat silahkan. Bahkan dulu menjadi tradisi kita kan, baca Yasin di malam Jumaat. Ya bagus. Enggak bisa juga dibilang bid'ah baca Yasin, enggak boleh bilang itu. Masa baca Quran di malam Jumaat menjadi bid'ah? Oh, mengkhususkan Yasin di malam Jumaat, itu pun banyak dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Ibn Taymiyah ada amalan tertentu yang beliau khususkan dan tidak ada dalil.
Jadi banyak hal-hal begitu. Artinya baca Yasin dibolehkan, tapi kalau melihat dalil lebih utama untuk mengawali dengan kahfi, karena kahfi suruhannya khusus, Pak. Memang disebutkan langsung hari Jumaat, malam Jumaat, ya. Pertanyaan berikutnya, sekedar pengingat ulang, kenapa kahfi? Pilihannya kenapa kahfi di malam Jumaat? Ada apa? Nah, disyarah oleh para ulama, kahfi ini di dalam materi-materi pokok yang dibaca atau dijelaskan dalam surat kahfi itu bicaranya tentang proses menuju ke kiamat. Ya, makanya di dalamnya bicara tentang Ya'jud, Ma'jud, Dajjal, ya, itu semuanya ada dalam surat kahfi. Lalu tentang Ashabul Kahfi, apa hubungannya Ashabul Kahfi dengan hari kiamat? Sebagaimana Allah menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun, begitulah Allah ingin membuktikan bagi mereka yang tidak percaya bahawa bisa tidur di alam barzah lalu bisa bangkit kembali di padang mahsyar. Kan coba baca surat kahfi ini, setelah Allah ceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, kemudian kan Allah bilang bahawa itulah tanda yang tidak percaya hari kebangkitan. Allah bisa tidurkan manusia yang belum meninggal 309 tahun, Pak. Tidur, bayangkan 3 abad tidur. Jadi hanya dibalik-balikkan saja oleh Allah. Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Kami balik ke kanan, kami balik ke... Allah memakai kalimat kami yang balikkan mereka. Jadi Brown waktu tidur, apa bahasanya? Orang Brown itu apa bahasa Indonesia? Bergerak sana, Brown sana, balik ke kanan. Kami yang balikkan, kata Allah. Nah, pokoknya begitulah. Sehingga Ashabul Kahfi itu dibalikkan Allah untuk kena matahari. Pagi hari dibalikkan, jadi masuk cahaya matahari supaya dia kena matahari, tidak membusuk, kulitnya tetap normal. 309 tahun tertidur semuanya. Berapa jumlah mereka tidak ada yang tahu, karena Allah dalam Al-Quran pun menyebutkan, ada yang mengatakan 5, 6 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 6, 7 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 7, 8 dengan anjingnya. Allah nggak jawab. Allah cuma mengatakan cuma Allah yang tahu. Itu maksudnya hanya aku yang mengetahui yang gaib, kata Allah. Jadi berhubungan dengan hari kebangkitan. Gua Ashabul Kahfi ini ada 2 tempat yang difonis. Pertama di Yordan, yang kedua di Turki. Wallahu alam, tidak ada yang tahu sebenarnya, tapi melihat tanda-tanda dari Al-Quran, lebih dekat yang di Yordan. Kalau bapa pergi umrah, ambil umrah plus yang ada ke Yordan, itu kunjungilah Ashabul Kahfi. Gua berada di puncak bukit, dan lihat posisinya, tempat-tempat tidur mereka cocok waktu Allah mengatakan kami masukkan matahari dari sini, kemudian mereka berbalik ke sana. Itu cocoknya yang di Yordan. Di Turki juga ada, tapi tidak semasyhur yang di Yordan. Allah alam. Begitulah Allah ingin ceritakan dalam kahfi. Jadi semua Al-Kahfi ini itu bicaranya tentang persiapan hari kebangkitan, hari kiamat. Kenapa jadinya? Apa hubungannya sehingga disuruh baca malam Jumaat? Karena kiamat terjadi di hari Jumaat. Kiamat itu pasti terjadi malam Jumaat atau hari Jumaat. Dan pilihannya ada 2. Pilihannya ada 2. Yaitu kalau bukan di tengah malam, wahum naimun, ketika mereka tidur, atau di saat di duha, wahum yal'abun, ketika mereka sedang sibuk dengan dunia mereka. Jadi kalau bukan tengah malam, di waktu duha. Maka semua musibah pilihannya di situ. Allah menguji di antara waktu orang tidur, waktu sibuk kerja, siapa yang mengingat Allah di tengah-tengah itu. Makanya kenapa mulia orang yang bangun di tengah malam? Karena sedikitnya orang yang mengingat Allah di tengah malam. Malam itu, Pak, sepi,
tidak ada zikir, tidak ada nama Allah yang melayang. Disitulah paling mulia orang salat qiyamul lail. Waktu duha juga begitu, orang jarang menyebut nama Allah, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kertas. Ya, dalam pembicaraan hanya semua urusan dunia, semua urusan dunia. Maka mulialah mereka yang salat duha, yang sempat mengingat Allah di tengah-tengah kesibukan. Itu hubungannya. Makanya Nabi mengatakan yang menghafal, membaca dan menghafal 10 ayat pertama surat Kahfi atau 10 ayat terakhir surat Kahfi, maka dibebaskan dari fitnah Dajjal. Kita ini sudah saatnya memperbanyak baca Kahfi malam Jumaat, karena tanda ke kiamat semakin dekat, nampak? Sudah dekat sekali tanda kiamat, namun orang masih lalai, masih menunggu kapan semifinal. Nanti malam tengah final, yang tingkat kiamat kena teruk. Tapi walaupun begitu kita nonton juga, kan? Cuma jangan lupa kiamat semakin dekat, tanda semakin menjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pertama bahawa kiamat akan segera terjadi. Begitu dibangkitkan seorang nabi terakhir, selesai sudah. Disitulah akhir dari sebuah perjalanan dunia. Jadi yang nonton aja, yang baik leleh. Jangan duduk di kedai kopi sampai lupa diri. Maghrib enggak ada, Isya enggak ada, pulang sebelum subuh, lalu kemudian tidur. Hancurlah hidup mereka nanti ketika dunia ini telah dibalik keadaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi utamakanlah baca surat Kahfi. Jadi boleh begini Pak, kerana surat Kahfi ini panjang. Kalau kita lihat halamannya mencapai 5 sampai 6 halaman. Karena surat Kahfi ini panjang, kalau dibaca murattal pun, itu pun bagi yang tajwidnya bagus, bacaannya murattal, tartilnya bagus, itu dibaca setengah jam selesai, baru selesai. Tapi bagi mereka yang baru Iqra 1, bisa jadi 2 hari, 3 hari baru selesai. Jadi kayak mana cara bacanya supaya enggak terasa lelah, enggak terasa membosankan di awal-awal perjuangan baca? Jangan baca sekaligus. Baca saja dulu 2 lembar atau 1 lembar, berhenti. Sambung lagi subuh, sambung lagi sebelum duhur, sambung lagi sebelum asar. Itu bagi mereka yang enggak kuat. Karena kalimat-kalimat Kahfi itu banyak kalimat yang agak susah dilafazkan. Kalau Yasin sudah banyak yang hafal. Nah, berjuanglah untuk mengubah keadaan. Oh, nanti sekali-sekali rindu baca Yasin. Baca Yasin setelah baca Kahfi. Ada yang bilang, oh Kahfi dah nak habis, buku baca Yasin dah, katanya. Itu suruhan sebenarnya di malam Jumaat. Dan saya tidak faham kenapa dulu puluhan tahun, nenek-nenek kita ratusan tahun itu tidak membudayakan bacaan Kahfi. Padahal hadis-hadisnya jelas disuruh baca Kahfi. Wallahu alam, tidak tahu dari mana asal usulnya, karena kadang-kadang orang dulu tidak terlalu melihat ke hadis. Jadi dari mulut ke mulut, apalagi bersandar pada amalan-amalan tarikat saja. Beda tarikat, beda keinginannya, kan begitu. Baik, terakhir, dua terakhir, Pak. Berikutnya, amalan di hari Jumaat atau malam Jumaat, iaitu wal iksar minad du'a raja'an muwafaqati sa'atil ijabah. Perbanyaklah doa di hari Jumaat. Jadi sebentar-bentar tangan angkat ke Allah di hari Jumaat. Kenapa? Karena hari Jumaat itu hari diistijabahkan doa lebih kuat daripada hari-hari yang lain. Di antara buktinya, Nabi mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, fihi sa'atun la yuwafiquha muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Kata Rasulullah, di hari Jumaat itu ada waktu yang kalau seorang muslim bertepatan di waktu itu, dia memanjatkan doanya kepada Allah, maka illa a'tahu iyyah, pasti dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hadis ini, Pak, ada ulama yang mengatakan itu waktu yang dimaksud oleh Nabi adalah waktu ketika khatib
duduk di antara dua rukun al-khutbah. Di situ jangan lewatkan berdoa. Makanya Nabi mengatakan waktunya cuma sebentar. Waktunya cuma sebentar. Jadi seluruh hari Jumaat itu hari yang baik untuk berdoa. Namun kekuatan doa yang Allah beri bonus, iaitu ketika khatib turun dari khutbah pertama, duduk sebentar, lalu dia naik lagi. Di situ waktu itu waktu istijabah doa. Dan tidak perlu dipimpin doa itu. Kerana saya lihat ada masjid-masjid mimpin doa. Tidak ada tuntunan untuk memimpin doa. Cukup doa masing-masing. Doa masing-masing. Minta dalam waktu yang sejenak itu minta. Apa yang hajat paling penting bagi kita. Tapi mintalah sesuatu yang kita bisa selamat di akhirat. Jangan minta dunia. Kerana dunia ini walaupun hebat sekali tetap fana juga. Oh, yang belum punya anak, minta di situ. Itu kalau dikabulkan, melimpah-limpah anak, sampai sakit kepala sendiri kadang-kadang. Yang belum punya isteri, sudah melamar, ditolak sana sini, doalah di situ. Berikanlah ya Allah jodoh yang baik. Habis Jumaat, langsung ada perempuan diri depan pintu pagar Jumaat. Jadi depan pintu pagar masjid, udah berdiri perempuan di situ. Dia mengemis. Mungkin itulah jodoh kita. Kok kita tiba-tiba tertarik dengan dia. Apalagi perempuan itu mengatakan, akulah jawaban dari doamu, kapalo. Ini kahanali apa? Jadi itu waktu istijabah doa. Kemudian waktu yang kedua, jadi Jumaat itu mulai dari malamnya sampai maghribnya kembali, itu semua istijabah doa. Tapi yang paling fokus, maksudnya kita harus fokus pada dua waktu. Itu yang benar-benar saat langsung diijabahkan oleh Allah. Waktu yang kedua, tadi waktu khatib di atas mimbar. Tentu ibu-ibu bertanya, kalau kayak itu kami kayak mana mau dapat? Mana ada kami tahu khatib duduk atas mimbar, nak duduk dua rukun khutbah atau bagaimana? Nah, kesempatan kedua, kata Nabi SAW dari hadis Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah SAW, yaumal jum'ah isnata asyrah yuridu sa'atan la yujad muslim yas'allahu azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr. Kata Rasulullah, hari Jumaat itu dalam kurun 12 jam, itu seorang muslim kalau meminta sesuatu kepada Allah pasti diberikan oleh Allah. Kapan waktunya itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-asr. Jaga-jagalah untuk berdoa. Faltamisuha itu maksudnya engkau jaga-jaga, jangan lewat, kata Nabi. Berdoalah setelah asar di hari Jumaat sebelum terbenam matahari. Setelah asar hari Jumaat sebelum terbenam matahari. Makanya dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatu ini, saya sudah pernah bilang, Pak, para ulama mengatakan waktu terbaik untuk menikahkan anak ijab kabul adalah ba'dal asar hari Jumaat. Waktu terbaik untuk menikahkan anak itu hari Jumaat ba'dal asar. Ini menikahkan anak. Kalau mau pakai untuk nikah sendiri ya boleh juga. Kalau bapa ada rencana lain boleh. Tapi ya hati-hatilah bab ibu-ibu, nama ibu-ibu orang kan. Kecuali enggak ada ibu-ibu baru melakukan itu kan. Itu kekuatan doa. Jadi ketika khatib di antara dua rukun al-khutbah dan ketika setelah selesai solat asar, angkat tangan, Pak. Jangan pulang dulu kalau hari Jumaat setelah asar dari musalla, dari masjid atau dimanapun di rumah, ibu-ibu angkat tangan. Minta Allah selesaikan semua urusan. Yang hutang belum dibayar, lapor sama Allah. Ya Allah, kok palih apa yan? Hai bagi-bagi hutang ke. Apakah itu kasar di hadapan Allah? Bahasa-bahasa seperti itu selama tujuannya meminta itu tidak disebut kasar. Karena bahasa orang Badui pun begitu. Sebutkan nama boleh? Boleh. Sebutkan nama. Kalau perlu tanggal lahir sebutkan. Itu belum dibayar hutang saya, ya Allah, selesaikanlah ya Allah. Minta, insya Allah akan segera Allah jawab. Oh, rupanya setelah berpuluh tahun minta belum dibayar juga. Lalu kita mulai ragu, apa juga dibilang habis asar bisa diterima.
Hai aku pray, hanai bayi-bayi kecil kan 20 tahun kamu doa. Misal kita tidak faham cara Allah mengabulkan doa. Allah kalau melihat dikabulkan doa tidak baik di dunia, Allah tunda di akhirat. Jadi yang kita minta sesuai keinginan Allah, bukan sesuai keinginan kita. Kalau dikabulkan di dunia, uang kita 10 juta misal di tangan orang, Allah kabulkan di dunia. Setelah dikabulkan apa yang terjadi? 10 juta itu habis juga ujungnya, nggak ada manfaat. Ada manfaat. Maka Allah tunda di akhirat. Di akhiratlah Allah ambil amalan dia yang sejumlah 10 juta dibayarkan ke kita. Di situ hari kita butuh pertolongan. Makanya jangan mengira Allah tidak dengar doa kita. Cuma Allah memberi sesuai yang terbaik versi Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa-doa terus dikabulkan, wajib Allah kabulkan. Namun bersabarlah di atas pilihan Allah. Bisa jadi memang Allah tunda, sabarlah di dunia, nanti dia bayarnya di akhirat. Engkau selamat masuk surga gara-gara banyak orang tidak bayar utang. Begitu hari yang terbaik untuk melakukan doa di hari Jumaat, walaupun semua hari semua sepanjang waktu Jumaat itu baik. Baik, saya cukupkan di sini. Ini masih bersambung nanti akan, itu kan tadi sunnah-sunnah dimulai dari malam Jumat sampai besok subuhnya atau paginya atau sore harinya. Nanti tertinggal tentang apa yang disunnahkan ketika sebelum pergi ke salat Jumat dan setelah selesai salat Jumat. Itu nanti ada pembahasan sambungannya insya-Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan sebentar Pak Said duluan. Ya, duluan tangan Pak Said. Silakan Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada catatan sedikit Ustaz terkait dengan yang tadi pada saat Ustaz sampaikan masalah surat Kahfi. Itu Allah menyebutkan kami balik-balikan mereka ke kiri dan ke kanan. Dan dalam banyak terjemahan Al-Quran Allah menyebut dunia itu kami. Apakah artinya kami itu kalau dalam kita terjemahkan bahasa Indonesia itu kan berjamaah bukan bertunggal. Sementara kita ketahui Allah itu Maha Kuasa dan Maha Esa. Apakah tidak memungkinkan bahasa kami itu adalah bahasa yang disebutkan oleh malaikat? Artinya begini, malaikat yang membalik-balikkan itu atas suruhan Allah. Nah itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua ada kita berdoa. Apakah ada suatu tuntunan bahwa dalam hal kita berdoa itu kita angkatkan tangan ke atas dan juga menengadah. Karena kadang-kadang begini Ustaz, kita sedang beraktivitas, kadang-kadang terlintas kemudian coba aku berdoa. Kayaknya agak janggal untuk kita terlintas ingin berdoa langsung katakan di dalam kawanan ramai atau di mana tempat-tempat umum itu kita bersama dalam keadaan sendiri. Demikian Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali pertanyaannya Pak. Memang beda pertanyaan orang yang sudah pensiun dengan belum pensiun, beda. Memang berkualitas pertanyaan. Kita lihat jawabannya apakah berkualitas atau tidak. Karena yang jawab belum pensiun Pak. Baik. Yang pertama tadi tentang bahasa kami dalam Al-Quran yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak Pak. Nahnu, inna, innana, macam inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran, kamilah yang menjaganya. Nah, ini ada dua makna bahasa kami. Yang pertama yang disepakati oleh ahli tafsir, Allah memakai kami itu untuk memuliakan dirinya sendiri. Jadi mu'azzam li nafsih, atau dia memuliakan dirinya sendiri. Jadi Allah tidak memakai kalimat aku langsung pada pekerjaan tertentu untuk memuliakan dirinya. Sama seperti, walaupun tidak sama, tapi kalau kita ibaratkan, kita ini kadang-kadang juga memuliakan diri dengan memakai kami. Kita tidak menyebut aku atau saya. Jadi kadang-kadang waktu bicara pun, apalagi kalau acara-acara besar, itu kadang-kadang ketua panitia, kami selaku ketua panitia, kan dia enggak sebut kami semua panitia, enggak, kami selaku ketua panitia, dengan ini mengatakan bahwa kami telah mengkorupsi uang panitia ini, misal begitu.
Mana nak kenang silap baju adanya kan? Itu contoh. Jadi itu tafsiran pertama yang disepakati, iaitu dia Allah memuliakan dirinya. Kalimat kami ini bagi yang tidak baca tafsir akan punya makna yang bisa diselewengkan. Makanya orang-orang Nasrani itu menuduh orang Islam salah satunya melalui ini. Mereka mengatakan apa Tuhannya orang Islam katanya satu, tapi lihat Allah sendiri menyebutnya kami. Itu kan banyak. Itu versi orang yang membahasakannya kepada bahasa yang kita pakai. Jadi padahal ada maksud sendiri yang dimaksud oleh Allah di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsirannya ketika Allah memakai kalimat kami, itu selalu berada di dalam sebuah aktivitas yang Allah libatkan malaikat di dalamnya. Bukan hanya malaikat, Allah libatkan juga manusia, Allah libatkan para nabi. Itu benar. Contoh, coba buka tafsir surat Al-Qadr. Jadi waktu Allah sebutkan tentang Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Contoh, ini salah satu suratnya apa? Kami telah turunkan Al-Quran di malam Qadar. Ketika menyebutkan anzalnahu, kami turunkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Jibril alaihi salam. Bukan Allah butuh pada Jibril. Allah ingin buat skenario yang berakibat, sebab dan akibatnya bisa difikirkan oleh manusia biasa. Jadi Allah turunkan Jibril, lalu Allah jaga di hati manusia dengan disuruh hafal. Jadi semua memegang peranan masing-masing. Di situ juga ada benarnya, ada tafsiran kalau Allah sudah memakai kami, dilibatkanlah makhluknya untuk menjaga pekerjaan itu. Jadi kedua-duanya benar dalam masalah itu. Makanya pemakaian kalimat kami itu tidak bermasalah dari sisi hukum, akidah, juga bisa bermakna Allah melibatkan makhluk dalam urusan itu, walaupun sebenarnya Allah tidak butuh pada makhluk. Itu di antara hikmah pemakaian kalimat kami, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, berdoa, apakah harus selalu angkat tangan? Kita tiba-tiba ingin berdoa waktu sedang kerja, lalu kita berhenti sebentar, kita angkat tangan. Misal keluar dari wuduk, kan disuruh baca doa. Setelah wuduk kan penutupnya adalah doa untuk mendapatkan kesempurnaan pahala, terbukanya 8 pintu surga. Ada orang yang habis wuduk kan berhenti sebentar, lalu dia angkat tangannya. Apakah wajib begitu? Nah, kita harus tahu dulu hukum mengangkat tangan itu dalam berdoa apa. Tidak ada khilaf bahawa hukum mengangkat tangan dalam berdoa adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau begitu lebih bagus angkat tangan. Tapi kondisi tertentu tak mungkin angkat tangan. Misal kita dalam pesawat atau sedang bawa mobil, mungkin kita angkat tangan. Habis angkat tangan gerbuk aja langsung. Atau dalam pesawat saja kalau kita angkat tangan, apalagi pesawat-pesawat Eropah, kalau kita angkat tangan, itu mereka langsung curiga. Ini ada apa ni? Ini kayaknya teroris ni. Udah pasang bom, angkat tangan minta doa terakhir. Itu bisa bermasalah, Pak. Makanya tidak wajib angkat tangan. Tapi kalau kesempatannya memungkinkan, disunnahkan mengangkat tangan. Nabi SAW yang suruh mengangkat tangan. Makanya dalil-dalil itu banyak menyebutkan tentang sunnah angkat tangan. Rasulullah saja kalau berdoa itu semakin tinggi harapannya, semakin tinggi tangannya. Contohnya dalam dalil ketika Rasulullah salat istisqa. Setelah salat istisqa, beliau angkat tangan, wa rafa'a yadayhi, diangkatnya tangan hatta yadhharu ibtayhi al-abyad, sampai nampak ketiak putihnya dalam hadis. Jadi sampai nampak itu menunjukkan apa? Sudah tinggi sekali tangan Rasulullah sehingga bajunya turun ke bawah. Semakin tinggi harapan, semakin tinggi tangan itu disuruh angkat. Itu namanya permintaan istighasah. Jadi semua hal, habis salat, habis zikir, angkat tangan. Jadi sekurang-kurangnya angkat tangan adalah di ukuran dada, angkat tangan begini. Jadi jangan buat tangan itu terletak di atas paha.
Yang letak atas paha begini, ini enggak ada niat ni. Ini seakan-akan dia ingin mengatakan nak terima je, nak terima je. Oh ya Allah, terima. Terima boleh, enggak terima pun boleh. Enggak ada niat angkat tangan, Pak. Karena ini sunnah Nabi. Nah, tapi satu catatan, Pak, sebelum saya akhiri pertanyaan ini. Walaupun kita angkat tangan tinggi-tinggi, tapi kalau ada penghalang doa, enggak diterima doa. Nah, ini semua doa kita di hari Jumaat, kalau ada penghalang enggak diterima. Siapa penghalangnya? Yang paling kuat adalah ada makanan haram atau ada sesuatu yang haram melekat pada tubuh kita. Baik makanan, minuman, pakaian, beli baju dengan cara haram, kerja di tempat haram, gaji ambil, beli makan, minum. Kadang-kadang ini enggak terfikirkan sehingga puluhan tahun berdoa, tapi karena biasa makan haram enggak diterima doanya. Jadi hidup dia kalau ada anak itu normal takdir dekat atasnya, tapi Allah tidak akan berikan keberkahan pada anaknya, isterinya. Makanya bermasalah, Pak. Keluarga yang hidup dengan makan haram semua bermasalah. Kadang-kadang kita ini ada yang halal suka makan haram. Urus SIM 150.000 tertulis SIM 150.000 sampai selesai. Teruk kenan itu halal tu. Itu sudah gaji sudah masuk di situ tu. Tetapi suka makan haram. Minta uang rokok, minta uang ini, minta uang itu. Itu contoh. Enggak diminta, dipatok. Itu lebih palih lah. Jadi begitu. Ada yang halal, sukanya yang haram, bawa pulang. Nanti kirim anak ke pesantren, 10 tahun di pesantren tetap dajjal juga anaknya. Ujung dajjal sini. Kenapa? Dipenuhi dengan yang haram. Maka hati-hati mencari pekerjaan. Dan ibu-ibu yang punya suami kerja model cari yang haram, tolong ingatkan. Kalau enggak bisa diingatkan, cari suami lain sajalah. Kira-kira menanda. Begitu ya Bapak. Silakan Pak Toha satu lagi. Setelah itu kita bisa boleh salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memperhatikan perbedaan khatib dalam berkembang. Khatib dalam berkembang, kalau dia berdoa ambil tongkat. Khatib berdoa ada yang pegang tongkat tangan kiri aja. Ada khatib berdoa tangan kiri. Khatib ketika melakukan khutbah, itu yang pasti khatib tidak mengangkat tangan seperti doa biasa. Malah itu masuk kategori makruh. Kalau khatib misal waktu berdoa kan ya Bapak maksud, ketika berdoa enggak ada khatib yang disuruh begini. Makmum boleh angkat, boleh tidak. Imam Nawawi menyuruh lebih utama tidak angkat. Makmum yang dengar doa khatib Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu boleh angkat, boleh tidak. Tapi Imam Nawawi sendiri lebih cenderung kepada tidak angkat. Jadi cukup dengar amin, amin, begitu saja. Nah, khatib tidak ada suruhan begini. Yang ada suruhan, kalau mau angkat dasar hadis Nabi, angkat jari telunjuk yang kanan. Jadi sebelah pegang tongkat, yang satu begini. Ini ada dalil. Tapi kalaupun itu tidak mau dilakukan, juga ada dalil. Beberapa sahabat pernah lihat Nabi tidak melakukan apa-apa, cuma pegang saja, tangannya diam saja. Kalau mau angkat begini. Ini khusus ke khatib, Pak. Enggak berlaku bagi makmum. Jadi jangan di mana-mana Bapak asal mau berdoa. Habis solat semua doa begini, datang Bapak. Jangan kena tepuk lah orang kata. Itu perbuatan khatib khusus di hari Jumaat. Khusus khatib pun begitu cara berdoanya. Nah, itu menunjukkan ketauhidan. Ketika doa itu isyarat ketauhidan. Nah, jadi kalau bukan begini, ya diam saja, tidak usah angkat. Yang begini tidak ada. Masalah tongkat, tadi sudah disebutkan, tongkat itu sunnah. Pengganti tongkat boleh sesuatu di depan yang bisa kita pegang, apa saja. Karena Nabi pun enggak menyebutkan tongkat langsung, boleh tombak, boleh pedang. Jadi, begitu sikap khatib boleh dilakukan dengan dua cara itu. Baik, karena sudah waktunya kita untuk solat, kita cukupkan insya-Allah. Oh ya, Bapak Ibu, Sabtu depan saya tidak bisa hadir karena harus jemput anak ke Banda Aceh. Jadi memang tidak ada hari Sabtu itu, tidak ada. Saya tidak ada tempat. Jadi kita libur dulu, dan Sabtu berikutnya
karena libur cuma seminggu, kemungkinan besar Sabtu berikutnya pun tidak ada. 2 minggu, karena libur cuma seminggu. Libur Sabtu, puasa minggu, masuk hari Minggu, jadi terpaksa kami hantarkan kembali di hari Sabtu atau Jumaat. Jadi 2 minggu kemungkinan kita tidak ada. Mau digantikan boleh, tapi tentu berefek, nampak kan? Allah alam. Nanti bagaimana panitia sajalah. Yang pasti dari saya tidak ada. Demikian kita cukupkan. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.